lagi udah kedatangan pasangan yang romantis banget. Ada Ustadz Solmed sama Kak April Jasmine. Tepuk tangan dulu. Aduh. Rakyat. Berpasangan. Sendirian. Sering sedih, sering galau, malam-malam kesepian. Derita jadi jomblo. Makanya perlu deket-deket biar ini berkahnya nular, Ustadz. Ya ampun. Hari ini kita akan bahas banyak grafis yang perlu diklarifikasi sama pasangan romantis ini. Apakah siap? Insya Allah. Kita coba di grafis pertama ya. Kakak harus jawab, ini fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Nasib menjadi istri pendakwah, April Jasmine selalu kesepian setiap Ramadan. Ditinggal Ustadz Solmed berdakwah. Fakta atau hoax? Fakta. Serius? Jadi pernikahan tuh udah 15 tahun ya? 15 tahun, alhamdulillah. Jadi baru kali ini aja kita Ramadan bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Karena memang satu acara Oh, gitu. satu kerjaan. Tapi itu fakta yang menyenangkan. Iya. Justru kalau sering-sering pas Ramadan, lu nganggur ya? Betul juga. Gitu. Gak masalah cuan, bener juga. Malah faktanya selalu didoakan itu setiap tahun biar nggak sering-sering lah. Iya. Biar kesepian gitu. Syukur rezekinya bareng terus. Ternyata Kerja bareng. kesepian itu berkah alhamdulillah. juga. Jadi Iya, iya. kamu Kesepiannya kayak langsung ke sini gitu ya. Kesepian gitu ya. 3 kali aku hitung itu ya. Tapi di antara tahun-tahun Ramadan nih, misalnya tahun kemarin, tahun sebelumnya, ada yang paling berkesan gak sih? yang paling berkesan ya kali ini ya. Kali ini tuh berkesan banget. Karena aku pikir kan anak-anak mondok ya sendirian sepi banget gitu ya. Terus tahu-tahu ya ada kerjaan bareng. Jadi kita sahur bareng, terus kemana-mana bareng, alhamdulillah. Emang gitu ya Ustadz ya, rencana Tuhan itu. Iya. Emang ditinggal tapi dipersatukan di dalam satu acara ya. Artinya orang yang sabar tuh pasti ada hiburannya kan. Pada saat April mungkin berpikir, aduh aku gimana ya, biasa sahur ada anak-anak, sementara saya harus sahur live kan. Dengan izin Allah malah kebagian berkahnya juga. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng malah. Ustadz. Ditinggal Apa sih, anak-anak Mei? kemarin pasti kan. Gue pikir lu mau kesini gitu. Lu ke tengah. Kesini deh. Iya, apaan? Ustadz, kan biasanya ya kalau misalnya ibu nih ditinggal sama anak-anaknya jauh, pasti lebih sensitif. Kemarin sensitif enggak? Marah-marah gitu. Itu sih mau ada anak gak ada anak mah itu naluri kayaknya weh. Naluri. Justru kalau April tuh nggak cerewet, gue kasihan. Pasti gue ajak dia ke rumah sakit. Lu sakit apa? Tumben gak gitu. bawel, Iya, tumben gak cerewet. Jadi kalau istri cerewet, bawel, alhamdulillah tandanya dia sehat. Betul juga. Apalagi dia masih minta uang, itu masih normal. tambah sehat itu ya normal ya. Yang repot tuh dikasih uang gak mau, itu bahaya justru Mei. Oh gitu. Tapi kan ini apa namanya kerja bareng nih satu. Nah kalau kayak gitu kapan quality time-nya dong? Ya justru pas saat kerja gitu ya. Iya. Biasanya kita jarang ketemu tapi sekarang di perjalanan bareng, pulang bareng, di lokasi acara bareng gitu. Di quality-qualityin aja Nah, gitu. Nyelip-nyelip gitu ya. Aduh. Yang penting asal jangan dikuliti aja. Mei. Jangan, bahaya. Itu biar saya. Iya. Oke, kita ke grafis selanjutnya ya, Ustadz. Ditinggal kedua anak kembar mondok di pesantren, Ustadz Solmed dan April Jasmine menangis. Kakak, ibu mana yang gak nangis sih? Iya. Tapi kayak gini, awalnya pasti sedih banget, terus aku tuh ya pasti nangis gitu. Terus Ustadz nguatin ya kan, jadi ini yang terbaik buat anak-anak gitu. Jadi kamu juga harus jaga, karena batin ibu sama anak kan nyambung Mei. Jadi nggak boleh, jangan sedih-sedih mulu nih nanti anaknya ngerasain. Ikutan juga gitu. Akunya udah beres nangis, bapaknya yang nangis, gimana Mei? Iya. Ya balik lagi, bapak kan tetap bapak gitu ya. Walaupun laki-laki namanya anak ketika berpisah pastilah ada rasa kehilangan, rasa dimana pernah bareng-bareng terus ngelihat itu semuanya sudah tidak lagi terlihat setiap hari. Udah
udah pastilah naluri seorang ayah gitu. Oke. Terus apa sih pertimbangannya sampai akhirnya tuh Ustadz nih sama kakak, oh ya udah deh sepakat untuk melepas di tahun ini. Iya, yang pertama. Tahun kemarin ya? Tahun lalu. Oh tahun lalu ya? Jadi yang pertama ini anak-anak Masya Allah, Alhamdulillah lokasi cerdas gitu, cerdas. Jadi pertanyaan mereka emang beda sama anak-anak lainnya. Kalau anak-anak lainnya tuh pertanyaannya masih yang lucu-lucu, mereka ini tuh udah mendalam banget. Jadi pertanyaan tentang Allah, pertanyaan tentang detail apapun gitu. Malaikat, tentang seseorang, iya. kemudian apa saja gitu. Termasuk lu bayangin coba, ini usia berapa waktu itu? 5 tahun kali ya. Pada saat gua ajak ziarah gitu ke tempat almarhum bokap, nyokap. Terus dia bilang gini, Ompung di sana apa kabar? Ompung hidup atau mati? Terus dia tanya, ayah kalau Allah itu penyayang kenapa Ompung harus dimatikan? Kan kemarin hidup, aku kesepian gak ada Ompung. Aduh, pertanyaan itu tuh bikin kita meleleh tapi kita juga menjawabkan harus sesuai usia dia Ya. juga. Sesuai usia dia juga. Nah pertanyaannya saat itu Mei, mereka kan banyak sering sama Mbak ya. Kita juga khawatir kalau Mbak nggak ngejawab, didesek terus buat jawab. Kalau ngejawab, khawatir jawabannya nempel sampai panjang sepanjang hidup Khawatir dia. Takutnya belum tentu benar lagi Bener, jawabannya. akhirnya udah kan. deh. Karena banyak pertanyaan yang berkaitan soal itu juga salah satu pertimbangan kenapa kemudian kita mondokin anak gitu. Oh, luar biasa ya. Ciri-ciri anak jenius tuh gitu memang penasarannya tinggi ya. Dan nggak bisa diem ya. Gitu. Iya, jadi nggak bisa. Berarti kalau ada arwah penasaran, arwah jenius itu ya? Beda, Ustaz. Ini kita lanjut ke fakta selanjutnya ya. Datang. Baru dia ngomongin arwah penasaran kok nongol. Saya arwah penasarannya. Iya langsung tiba-tiba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat sehat. Mangga, Assalamualaikum. Sini dong. Ustadz, Iya. ini kan pasangan harmonis. Baru jadi pemenang juga. Keluarga Iya. terfavorit. Alhamdulillah, selamat AA. Iya. Sekali lagi selamat Iya, A ya. Anugerah cahaya Ramadan. Masya Ya Allah. Allah. Keren deh. Aduh, Ay, alhamdulillah ya. Nggak cuma itu menang Apa juga lagi? ini. Seleb pria terfavorit. Wow. Itu kategori usia ya? Iya, Di iya. usia seperti ini Usia masih sepuh, terus iya. dicintai banyak orang. Masya Iya. Banyak Allah. banget pialanya Ustadz. Sepuh, ya Allah. Oh, sepuh ya. Mudah-mudahan. Masih muda. Ustaz berapa sih Aku usianya? Iya. 43. Ya Allah. Jangan ya. Iya. Kok kayak sepuhan Ustaz gitu ya. Ada fakta berikutnya Apa nih. tuh? Apa tuh, Ah? Ini fakta berikutnya nih. Tak ingin istri marah karena ketahuan beli motor gede, Ustadz Soulmate sogok April dengan tas mewah. Oh, main Gitu. sogokan. Oh, triknya gitu ya? Enggak dong. Tapi kan Ustaz tuh emang hobi moge juga. Hobi. Diizinin beli moge-moge terus. Sebenarnya enggak. Ih, boros banget sih gitu kan. Tapi ya kan dia selalu punya trik. Iya. Dia bilang ini orang BU, harganya cuma segini, Bisa, bayangin gitu ya. alasannya. Gue kan BU nggak bilang butuh uang, banyak uang kan bisa. Ini orang iya, BU, bener. Banyak orang uang. banyak uang. Iya bener. Tapi betul suka disogok sama tas mewah. Enggak. Kalau aku kan senengnya, aku tuh diajakin kulineran aja udah happy banget, Ah. Jadi dia murah sebenarnya ngajakin aku jalan-jalan. Iya. Yang mahal kan ongkosnya. Ah. Karena ngapain di mana gitu ya. Jadi moge udah punya berapa sekarang? Ya yang itu satu lah. Ah. Enggak. Bener satu kayaknya ketawanya beda nih. Iya. Saya pernah ke rumahnya ngejejer. Kita dagang. Ah. Dagang belum ada yang beli-beli gitu Kalau ya. gue nggak ada yang beli tapi ya. Tapi pernah nggak beli tapi ngumpet-ngumpet? Terus akhirnya marah gitu nggak? Ya adalah beberapa kali begitu. Emang ini mendingan minta maaf daripada minta izin itu ya? Iya bener. Mendingan minta maaf daripada minta izin. Kan kalau udah minta maaf masa dipulangin lagi kan nggak mungkin. Ah. Soal harga diri kan ini. Ah. Masa dia bilang, ambil lah motor lu. Nih laki gua nih. Beli mah nggak mungkin kan, dijaga harga diri gua kan. Iya. Jadi telan aja udah. Telan aja udah. Kalau marah tuh biasa masalah apa sih? Masalah apa ya, Pak? Hampir nggak ada masalah. Ah. Iya. Tidak mungkin. Nggak mungkin, Tidak ada ya. rumah tangga tanpa masalah. Betul. Tapi beneran jarang marah-marah. Jarang. Jarang, aku Iya, males, jarang males marah-marah. marah-marah gitu. Jadi kalau misalkan aku
nggak seneng ya. Ya aku nggak mau ngomong gitu. Jadi diem aja. Berapa lama? Tanya, Dia cuman butuh waktu beberapa saat, ya aku udah paham bahwa oh ya ini orang lagi butuh waktu. Cuma nggak diam ada. doang. dulu. Butuh Gak waktu. nyap gitu. Dia diam-diam ngambil tabungan, ngambil berangkas, ngambil aset, diam-diam ngambil semua dia. Pantesan Itu sadar bahaya, dia. iya. Makanya saya nggak mau dia lama diam-diam, bahaya diam-diam nih. Ngeri ya. Gitu, tapi seru ya, berarti menahan untuk marah. Iya, akhirnya sadar sendiri, oh iya gitu ya. Iya. Minta maaf. Ya minta maaf, daripada minta izin. Balik lagi ke yang tadi. Tapi si Kembar udah mondok bener ya? Udah. Alhamdulillah. Tapi sekarang Ikut hari ini. Ikut. Mana? Mana ya? Akil Mahir. Akil. Oh ini. Wah, Masya Allah, dia di luar. Astaga. Akil Mahir. Salim, Om Ivan, Udah, salim. aja udah. Nah. Ini bajunya, ya Allah. Salim memang Salim tuh. Salim. Sama kakek, belum jadi kakek. Ya ampun. Gemes banget. Bajunya lucu banget. Iya. Ini baju pondoknya bukan kan? Enggak. Enggak sih, baju panjang ini bukan baju pondok ya. bener. Sarung kalau di Kalau di pondok. pondok pakai sarung, Iya. terus atau enggak pakai gamis tapi harus putih. Katanya awal-awal sempat nolak. Iya. Nolak masuk pondok awalnya. Akunya. Ya, merekanya semangat justru. Merekanya sih aman-aman aja. Tapi yang heboh ini ada video penyambutan. Nih. Penyambutan apa? Oh, Pas pulang. Iya. Ini. Pulang. Apaan itu pakai marching band segala? Beneran? Beneran. Kok aku belum nggak lihat postingan itu? Ada April kayaknya posting Ada, tuh. ada. Iya, iya. Ada Drum band. drum band. Jadi kita tuh pengen gini, Kreatif bapaknya ya. Itu mendadak loh. Jadi pas di jalan, gue minta orang rumah, coba cari dong ada marching band nggak yang standby segala macam. Terus ada anak-anak sekolah. Katanya anak. Kepikir ada marching band. Akhirnya aja ngeliat itu terus, lihat TV. Senangnya Terus. Jadi aku tuh pengen bahwa di pesantren itu kamu tuh hebat, spesial. Kita akan menyambut kamu tuh layaknya. Wah mungkin kalau ada parade militer ya kan. Nah itu. Pasukan berkuda. Pasukan berkuda harusnya tuh antar. Iya. Nih banyak tahu kudanya. Bener-bener. Iya, ada Seneng kura-kura kan. Kesurupan. Kok seneng kura-kura? kakak jangan gitu. Ini yang nonton banyak loh. Ngelihat kakak kayak gitu. Tapi acara itu tuh semendadak itu ya? Iya semendadak itu dan Nyari terus tetangga dapet. semua datang. Dapat, alhamdulillah. Marching bandnya dapat. Dapat. Apa? Kan pusing kan ya. Tapi anak-anak jadi happy disambut. Iya. Yang lucu tuh ini loh, malah pakai gerobak bakso datang. Iya. Makanya karena nggak siap-siap makanan. Kang Baso lewat itu, Tetangga dipanggil. datang taunya kan gara-gara denger marching band kan. Dia datang nih mau dikasih makan Ada apa? tamu kan harus dimuliakan. Iya. Tukang bakso datang, tuh sini gerobak-gerobaknya sekalian. Daripada abangnya doang gerobaknya enggak. Jadi kemarin tuh mondok baru 6 bulan ya. Iya pokoknya 7 apa 8 ya? 8 ya? Masuk Gimana lagi rasanya? 8. Lepas anak mondok tuh kan tahu gue rasanya tuh. Iya. Deg-deg ser ya. Tapi ya itulah, Ustadz tuh pinter banget ngalihin. Udah yuk ikut gue aja gitu. Jadi ikut Ustadz pergi kemana ceramah gitu kan. Jadi teralihkan tuh hari-hari kayak berasa cepet gitu. Iya. Apalagi sekarang acara subuh juga kan ngikutnya MC. Iya. Sampai gue kerja di situ kayak Jasmine. Habis itu yang bisa nemenin saya ya biasa kan AA. Ya. Ya udah April lahiran. Tapi ini 6 bulan. Jenguk gak sih ke sana sebulan sekali gitu? Iya. Minimal sebulan sekali jenguk. Awal-awal aku seminggu sekali. Terus Ustadz bilang jangan gitu, Prim. Kan tiket pesawat lumayan ya. Di mana sih? Di Jawa Timur. Seminggu Malang. sekali ke sana. Iya, lewat Halim kan cepet Iya, kan. bukan cepetnya maksudnya. Iya, pemborosan. Anaknya berdekat sama Tuhan, emaknya dekat sama hantu. Iya, pemborosan. Gimana betah nggak kalian itu mondok? Iya, Mahir gimana ditanya. di sana? Betah. Nah, Seru banget ya. Suka kangen mama sama itu nggak? Kangen nggak? Abi. Sama ayah sama mami kangen. Ayah sama mami, iya. Gemesnya. Kalau aku mah kangennya sama sosok yang satu ini deh. Ah, siapa tuh? Pak Rapi. Udah datang ke Om Rafi, salim Om Rafi. Salim Om Rafi tuh. Salim Om Rafi. Apa kabar? Masya Allah. Inilah keluarga berbahagia Luar biasa. Amin. Satu panutannya Rans itu kepada keluarganya Ustadz Solmez. Masya Allah.
Bagus sekali ya. Kayaknya kemarin Ustadz yang datang digituin juga. Ini semuanya bagus ini adalah bagus sekali. Iya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Istrinya ada? Ada. Istrinya ada? Ada. Ini. Kenapa? Ada tuh calon Ada. suaminya tuh. Oh halo, masa depanku. Iklan dulu maksudnya. Ya udah kalau itu. Kita akan hadirkan wanita-wanita kuat Hah? lainnya di sini ya. Ada wanita-wanita lain. Pantesan udah datang, ada wanita yang datang juga. Tahuan nih. Ya udah sesaat aja tetap di sini Udah image saya baik-baik. Korea Pagi. Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur